Kami memang sering bertemu karena aku bekerja di studio dia. Secara spontan Davin mengumpat seraya memukul kemudi dengan pelan. Davin tidak suka mendengarnya, apalagi ia bisa melihat dengan jelas tatapan lelaki bernama Khalil itu saat menatap Jingga tadi. Sebagai sesama seorang lelaki, Davin tahu arti tatapan lelaki itu. Cengkeraman tangan Davin semakin kuat pada kemudi. Tanpa sadar ia menaikkan kecepatan kendaraannya dengan wajah mengeras. "Kamu marah? Apa aku perlu turun di sini?" Umam Jingga yang membuat Davin terhenyak. Davin menoleh pada Jingga sejenak, lalu mengembuskan nafas panjang. Ia sudah diberi kesempatan kedua untuk menatap wanita ini lagi. Seharusnya ia memperlakukan Jingga dengan baik dan bersikap lebih lembut. Namun, Davin tidak terbiasa melakukan hal itu, sehingga ia merasa sedikit canggung ketika ingin bersikap lebih lembut pada Jingga. "Jangan terlalu dekat dengan lelaki itu," Davin berkata dengan suara yang tidak terlalu dingin. "Kenapa?" Davin terdiam sesaat. Kenapa ia harus melarang Jingga untuk dekat dengan lelaki lain? Davin bertanya-tanya dalam hati. "Karena kamu istriku." Ucapan itu keluar begitu saja dari mulut Davin. Tak ada tanggapan apapun dari Jingga, sehingga Davin tidak bisa untuk tidak menoleh ke arah wanita yang berambut sepunggung itu. Jingga sedang memalingkan muka ke kiri, menatap pemandangan di samping mereka dengan ekspresi datar. Davin penasaran apa yang ada di dalam pikiran Jingga saat ini. Mobil sedang berhenti di lampu merah. Untuk beberapa saat Davin memandangi wajah Jingga dari samping. Rasanya baru kali ini ia menatap Jingga sampai selama ini. Jingga memiliki bulu mata yang panjang dan lentik. Tatapan matanya sulit sekali ditebak. Lalu hidungnya tinggi nyaris seperti khas orang Timur Tengah. Bibirnya kecil tapi penuh, dagu lancip dan kulit putih pucat. Davin baru menyadari kalau Jingga persis seperti tokoh anime versi dunia nyata. Tatapan Davin turun ke arah kedua tangan Jingga yang saling meremas di atas kaki. Apakah Jingga sedang gugup? Davin bertanya-tanya. Tanpa sadar, tangan Davin terulur menyentuh tangan Jingga yang ternyata terasa dingin. Wanita itu terkesiap secara spontan. Ia menepis tangan Davin sambil memekik kaget, lalu memeluk dirinya sendiri dengan wajah yang mendadak pucat. "Kenapa?" tanya Davin kebingungan. Jingga menggeleng pelan. Saat matanya melihat wajah Davin, ia baru menghela nafas dengan lega. "Nggak apa-apa, maaf." "Kamu mengatakannya lagi." Davin melajukan kembali kesadarannya saat lampu lalu lintas berubah hijau. "Apa? Jangan terus-menerus bilang maaf, aku nggak suka." Jingga menunduk, lalu mengangguk tanpa mengatakan apapun lagi. Davin kemudian mengangkat panggilan telepon yang baru saja masuk dari sekretarisnya. Ia memasang headset di telinga kiri. "Iya, ada apa, Mia?" "Pertemuan saya dengan Mr. Hinoto sudah selesai, Pak. Dan kabar baiknya, Mr. Hinoto mau bekerja sama dengan kita. Beliau juga sudah menandatangani kontrak karena besok harus kembali ke Jepang." Davin terkejut mendengarnya. "Dia menerima tawaran kita begitu saja, meskipun aku nggak hadir." "Betul, Pak, karena dia sangat tertarik dengan proyek kita." Davin terdiam. Ia pikir Mr. Hinoto tidak mau bekerja sama dengan perusahaannya karena ketidakhadiran Davin di dalam pertemuan tadi. Sebab Davin tahu bagaimana perfeksionisnya lelaki Jepang itu. Banyak penawaran proyek bagus yang dia tolak hanya karena bukan direktur yang menemuinya. Ternyata takdir tidak berubah, pikir Davin. Mr. Hinoto tetap menerima proyek ini seperti di kehidupan sebelumnya. Meski Davin tidak hadir dalam rapat, seperti apapun prosesnya, sebuah kejadian hasilnya tetap sama seperti yang terjadi di kehidupan selanjutnya.
di kehidupan sebelumnya. Jika memang takdir tak bisa diubah. Lalu Davin menoleh menatap Jingga dengan wajah yang sedikit menegang. Pada akhirnya Jingga juga akan tetap meninggal dunia di tanggal 30 Januari. Davin mencengkeram kemudi kuat-kuat hingga urat di punggung tangannya menonjol. Tidak, Davin tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Bagaimanapun caranya, Davin akan mengubah masa depan. Davin melihat Jingga keluar dari daycare sambil menggendong bayi berusia 7 bulan. Davin menegakkan punggung, jantungnya mendadak berpacu dengan cepat. Anak itu, bukankah dia darah dagingnya? Anak yang selama ini ia benci dan ia anggap anak haram, ternyata adalah anak kandungnya. Di kehidupan sebelumnya, Davin tidak sempat meminta maaf dan memeluk Oliver yang berusia 1 tahun. Ia keburu terlempar ke kehidupan ini setelah mendengar kabar dari Ethan. Ketukan di kaca pintu membuyarkan lamunan Davin. Ia menoleh dan mendapati Jingga sudah berdiri di samping mobilnya. Davin menurunkan kaca. "Ada apa?" tanyanya dengan suara serak. "Kamu bisa pulang duluan," gumam Jingga. "Dari sini aku akan jalan kaki sampai rumah. Terima kasih sudah mengajakku pulang bareng." Davin tercenung. Ia segera turun dari mobil dan menahan lengan Jingga yang akan pergi. Naik ke mobil. Jingga menggeleng. "Terima kasih," katanya. "Lebih baik aku jalan kaki saja." "Kenapa?" Wanita itu tak langsung menjawab. Tatapan sendunya menatap Oliver yang tampak enggan menatap ke arah Davin. "Aku rasa kamu akan terganggu dengan kehadirannya." Lagi-lagi Davin tercenung. Sikapnya masa lalu memang amat kasar dan tak berperasaan. Bisa-bisanya ia membenci anak yang tidak berdosa. Lalu sekarang, setelah semua yang terjadi, Davin ingin mengklaim Oliver sebagai anak kandungnya. Bukankah dirinya sangat kurang ajar? Bahkan untuk dipanggil ayah saja rasanya ia tidak pantas. Saat pertama kali Oliver memanggilnya papa, ia justru malah menyakiti anak itu. Akhirnya Davin tidak memaksa Jingga lagi. Ia membiarkan wanita itu berjalan kaki. Mobil Davin melaju dengan pelan di belakang Jingga. Di balik kemudi mobil, Davin tidak melepaskan tatapannya dari Jingga yang berjalan dengan langkah terseok-seok. Tubuhnya kurus, tapi ia harus menggendong Oliver yang gempal. Jarak dari daycare ke rumah terbilang cukup jauh. Davin memejamkan mata dan mengepalkan tangan dengan rahang mengeras. Jadi selama ini Jingga melakukan hal ini setiap pagi dan sore. Bodoh, kemana saja dirinya selama ini? Ia membiarkan Jingga berjuang sendirian. Bahkan Davin melarang Jingga menggunakan uang Davin untuk kebutuhan Oliver. Makanya Jingga banting tulang sendirian untuk menghidupi putranya. Davin merasakan dadanya sesak saat mengingat hal itu. Mobil Davin melaju cepat lalu berhenti tepat di hadapan Jingga. Davin keluar dari mobil dan menghampiri wanita itu. "Masuk," pinta Davin dengan tegas. Jingga tampak kebingungan, tapi kemudian wanita itu menggeleng. "Biarkan aku jalan kaki saja, jangan keras kepala Jingga." Davin menahan lengan Jingga yang amat kurus itu. "Aku bilang masuk ya masuk." "Kamu membencinya, Dev," diri Jingga yang membuat Davin merasa terlempar. "Bukankah kamu bilang aku harus menjauhkan dia dari pandanganmu? Lalu kenapa sekarang kamu memaksaku? Tolong jangan buat aku bingung." Davin terdiam, lidahnya mendadak terasa keluh. Entah sudah berapa puluh atau bahkan ratusan kali ia mengucapkan kata benci untuk Oliver di hadapan Jingga selama ini. Davin ingin mengakui bahwa Oliver adalah anak kandungnya, namun ia yakin Jingga tak akan percaya jika mengatakannya tanpa bukti. Jingga tengah memasak makan malam, namun lagi-lagi ia dibuat bingung dengan sikap Davin yang sejak tadi duduk di meja makan sambil memperhatikannya, membuat Jingga merasa setiap gerak-geriknya diawasi dan Jingga khawatir ada yang salah dengan sikapnya di mata Davin. Lalu ujung-ujungnya Davin memarahinya karena kesalahannya. Seperti yang sudah-sudah, Jingga membuka kabinet atas
untuk mengambil bumbu penyedap rasa yang masih utuh. Ia berjinjit, tapi tangannya tak dapat menjangkau benda tersebut. Tiba-tiba Jingga merasakan dada seseorang menempel di punggungnya, disusul dengan tangan panjang Davin yang mengambil bumbu dalam kemasan plastik itu. Jingga terkesiap, ia memekik kaget dan hendak mundur untuk menjauh. Akan tetapi punggungnya justru malah menabrak dada Davin dan akhirnya ia terjebak dalam pelukan pria itu. "Hati-hati, kamu bisa melukai dirimu sendiri," bisik Davin. Jingga merasakan nafas hangat Davin menerpa telinganya. Pria itu memeluknya dari belakang, lalu tangan Davin yang lain menaruh bumbu di hadapan Jingga. Maaf, ucap Jingga tergagap. Ia sedikit menjauhi Davin sambil mengalihkan perhatiannya dengan membuka kemasan bumbu itu. Davin berdecak pelan. "Berhenti bilang maaf, Jingga. Kamu sama sekali nggak bersalah." Jingga tertegun. Kata maaf selalu refleks keluar begitu saja dari mulutnya. Semenjak anak-anak, Jingga sudah terbiasa disalahkan, seolah-olah kesalahan yang dibuat orang lain harus menjadi kesalahannya. "Iya, aku nggak akan mengulanginya lagi." Davin mengangguk. Ia bersandar pada kitchen island sambil menyembunyikan tangan di saku. "Mulai besok, pembantu akan datang setiap hari ke sini. Dia yang akan memasak untuk makan malam." Jingga mengalihkan tatapannya ke wajah Davin dengan mata sedikit membulat. "Kenapa? Apa masakanku nggak enak?" Davin tersenyum kecil, membuat Jingga tercekal melihatnya. Sepanjang usia pernikahan mereka, Jingga tak pernah mendapatkan senyuman dari Davin. Yang Jingga dapatkan hanya tatapan penuh kebencian dan jijik. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya Davin tersenyum pada Jingga, meski hanya seutas. "Setelah pulang dari studio, kamu harus istirahat. Jadi biar pembantu saja yang masak," ujar Davin yang membuat Jingga mematung. Benarkah Davin berbicara demikian? Jingga semakin bingung dengan sikap Davin, akan tetapi di hati paling dalam Jingga merasa senang. "Kenapa diam saja? Kamu gak suka?" Mata Davin menyipit saat Jingga hanya mematung dengan ekspresi datar. "Ya, bukan begitu," sangga Jingga. "Aku senang, barusan aku cuma kaget aja." Davin mengangguk, mengerti. Ia berbalik hendak pergi, tapi ia mengurungkan langkahnya sejenak. "Tapi untuk makan siang, aku ingin bawa bekal makanan buatanmu." Pipi Jingga terasa sedikit memanas. Ia mengangguk cepat dan menipiskan bibirnya. Iya, aku pasti akan membuatnya untuk kamu setiap hari." Selesai makan malam berdua, Jingga masuk ke kamar dan menidurkan Oliver hingga tidak sadar dirinya ikut ketiduran. Jingga merasakan tenggorokannya kering, lalu ia bangun dari tidurnya dan menggelung rambut panjangnya. Sebelum keluar kamar, ia sempat melirik jam di atas nakas yang menunjukkan pukul 10 malam. Begitu membuka pintu, Jingga seketika membeku kala melihat Davin yang sudah terlihat rapi dengan pakaian kasualnya dan bersiap untuk pergi. "Dev," panggil Jingga yang membuat Davin menoleh ke arahnya. "Oh, hai." Davin menggaruk dahi. "Belum tidur?" Jingga mengangguk pelan. "Kamu mau keluar?" "Iya, aku keluar sebentar. Kalau ada sesuatu segera hubungi aku," ucap Davin, lalu berjalan mendekati pintu. Sebelum benar-benar pergi, Davin sempat berhenti di depan pintu dan menatap Jingga sejenak. Keduanya tak ada yang berbicara, hanya tatapan mereka yang sama-sama sulit diartikan, yang saling bertemu. "Aku pergi," ucap Davin pada akhirnya tanpa mengatakan apapun lagi. Lalu sosoknya hilang dari pandangan Jingga saat pintu kembali tertutup. Jingga termenung. Ternyata Davin belum benar-benar berubah, pikirnya. Malam ini pria itu kembali pergi ke klub malam, sama seperti malam-malam sebelumnya. Jingga pikir apa yang mereka alami siang tadi merupakan langkah awal untuk hubungan baik mereka. Namun Jingga salah. Ia hanya terlalu berharap lebih pada Davin. Sambil menahan dadanya yang terasa sesak, Jingga
Jingga pergi ke dapur dan meneguk segelas air putih yang baru saja ia tuangkan dari pitcher, lalu duduk di kursi meja makan dengan tatapan menerawang. Ia sengaja tidak menyalakan lampu karena sengaja ingin membiarkan dirinya tenggelam dalam kegelapan. Jingga masih ingat, kemarin malam ia sempat menguping pembicaraan Davin bersama temannya lewat telepon yang di mode loudspeaker. Sebelum Davin pergi ke klub malam, ucapan Davin kala itu benar-benar mampu menyakiti hatinya. Baiklah, aku sudah menyiapkan seseorang yang sangat cantik dan luar biasa untukmu malam ini sesuai keinginanmu. Davin mendengus kecil. Ya, itu memang harus. Kalau kamu gagal, aku akan berhenti langganan di klub milikmu, Danis. Ayolah, memangnya kamu gak bosan hidup seperti ini terus, Dev? Bukannya kamu laki-laki, harusnya kamu mengerti kenapa itu gak pernah membosankan. Di rumahmu ada istri yang cantik. Kalau kamu lupa, aku lebih suka wanita bayaran yang sadar dirinya murahan daripada wanita yang memanfaatkan keluguannya untuk menarik empati orang lain, padahal di belakang dia bersikap jauh lebih murahan. Lagi pula aku gak suka dengan tubuhnya. Hei, kata-katamu terlalu kasar. Aku tahu kamu gak menyukai istrimu, tapi ingat, dia juga wanita yang punya hati. Hati Jingga menangis kalah mengingat percakapan tersebut yang terjadi kemarin malam. Sudut hatinya terasa perih, seperti tersayat-sayat sembilu. Malam ini Davin kembali ke klub malam untuk bersenang-senang dengan wanita yang fisiknya sempurna di luar sana. Jingga sadar diri tubuhnya sangat tidak menarik untuk dilirik Davin. Davin memandangi wanita yang memakai strapless dress warna merah di hadapannya. Davin duduk bersedekap dada. Mereka berdua terhalang meja bulat kayu. Ingar-bingar musik terdengar dari kejauhan. Keduanya berada di lounge VIP Club malam milik Danis yang biasa Davin kunjungi setiap malam. Tidak berubah, pikir Davin. Apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya tetap terjadi di kehidupan sekarang. Davin masih ingat di kehidupan lampau pun di tanggal dan bulan yang sama dengan hari ini ia berada di posisi seperti sekarang, duduk berhadapan bersama wanita bersama Isabella. Malam itu kamu meninggalkan aku begitu saja setelah menghina kemampuanku. Aku gak terima, gerutu Isabella dengan bibir cemberut. Lalu ia menyerahkan selembar foto ke hadapan Davin. Aku akan mengunggah ini di media sosialku kalau kamu gak mau minta maaf. Bahkan kata-kata yang wanita itu ucapkan masih sama, pikir Davin. Davin menurunkan pandangan pada foto dirinya dan Isabella yang tidur bersama. Entah kapan wanita itu mengambil foto mereka. Namun jika sampai foto itu tersebar di media sosial, sudah pasti nama Davin akan tercoreng dan akan berakibat fatal pada saham perusahaan. Untuk itulah malam ini Davin datang kemari. Jika di kehidupan sebelumnya Davin meminta maaf dengan merayu Isabella hingga mereka kembali berakhir di tempat tidur dan Isabella mau menghapus foto-foto mereka. Lalu apakah malam ini Davin dan wanita itu akan mengalami hal yang sama? Mereka akan tidur bersama lagi.